الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا ulangi summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajaw wa anzalna minal mu'sirati ma'an sing tenanan to lho linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Di sini kita akan membacakan yaitu satu hadis yaitu tentang salat istikharah, salatul istikharah ya. Biar kita tahu tentang bacaannya salat istikharah ya. Ini satu hadis saja yang kita bacakan karena ternyata salat istikharah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana beliau Rasulullah SAW itu mengajarkan Al-Quran. Berarti tentang salat istikharah itu apa? Ada keutamaan tersendiri ya, mulane mengajarkan salat istikharah itu sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Quran ya. Kita baca aja hadisnya yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah yaitu salat istikharah kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Quran kepada kami. Sabda beliau, jika seseorang itu berkeinginan melakukan sesuatu, hendaklah dia sholat 2 rakaat yang bukan sholat fardu, lalu membaca doa istikharah. Ya, doanya kita baca dulu doanya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika
wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fih wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qaddur lil khaira haitsu kana summa ardini, yang artinya ya Allah, sungguh aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan aku minta keputusan dengan keputusanmu, dan aku memohon karuniamu yang agung, karena engkau mampu dan aku tidak mampu, engkau tahu dan aku tak tahu, dan engkau maha tahu hal-hal yang gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini, disebutkan urusannya, baik bagiku dalam agamaku, baik bagiku dalam kehidupanku, dan baik bagiku akhir urusanku, maka tetapkan dan mudahkanlah untukku, kemudian barokahilah untukku padanya. Namun jika engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagiku, buruk dalam agamaku, buruk dalam kehidupanku, dan buruk akhir urusanku, maka palingkanlah dariku dan palingkanlah aku darinya. Mudahkanlah untukku kebaikan di mana saja ia berada, lalu puaskanlah aku. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1109. Hadis ini sahih. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya sholat istikharah itu apa? Sholat yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini perkataannya siapa? Jabir. Ya, jadi Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat istikharah kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Quran kepada kami. Jadi mungkin awal dewi aja yang hari ini belum mengamalkan sholat istikharah ini. Maksudnya belum mengamalkan, belum menyampaikan, mungkin belum mengetahui, ya, belum paham tentang sholat istikharah. Ya, dulu kalau Abi masih remaja, dikira sholat istikharah itu hanya untuk sholat untuk mencari jodoh. Ya, ternyata sholat istikharah ini sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu mengajarkan sholat istikharah itu sebagaimana mengajarkan surat Al-Quran. Ya, jadi ini pentingnya sholat istikharah. Ya, jadi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang itu berkeinginan melakukan sesuatu, berarti dalam melakukan sesuatu macam-macam, ya,
punya keinginan apapun. Ya, misalnya kita itu memilih jodoh, kita memilih tanah, misalnya ada beli tanah atau beli motor, ya. Atau bahkan kalau kita itu mau mengajar ilmu, ya aku ngajarkan ilmu itu api apa ora ya. Nah, itu aja disuruh untuk sholat istikharah. Ya, di sini Rasulullah mengatakan bahwa jika seseorang berkeinginan melakukan sesuatu, ya, kan melakukan sesuatu mesti ada pilihan. Ya, kita mau mengajarkan ilmu, kita mau membeli tanah, kita mau membeli sepeda motor, kita mau menuntut ilmu, ya, di pondok sana atau di majelis sana, itu api apa ora, ya, itu disuruh apa? Hendaklah dia itu sholat 2 rakaat, ya, yang bukan sholat fardu. Jadi ini, ya, mulane sholat ini banyak yang belum mengetahui. Dikira sholat istikharah pokoknya memilih jodoh, ya. Di sana ditawari 2, 3 atau 4, disuruh dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik di antara itu. Ternyata tidak, tapi keinginan sampean. Di sini dijelaskan jika seseorang berkeinginan melakukan sesuatu, jika apa? Sholat 2 rakaat. Ya. Jadi ini. Jadi sholat apa? Lakukanlah sholat 2 rakaat ini. Sholat istikharah. Setelah itu apa? Berdoa. Doanya ini. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika. Ya, jadi yang pertama itu apa? Ya Allah, sungguh aku minta pilihan. Istakhiruka, ya, jadi kita apa? Minta kepada Allah pilihan, ya, pilihan ini, pilihannya apa aja terserah. Arep tuku sing mau tuku barang atau tuku mobil atau arep memilih jodoh atau arep memilih suatu pondok, ya, maka mintalah kepada Allah. Jadi di sini dijelaskan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, sungguh aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu, ya, dengan ilmumu, dan aku minta kepadamu dengan keputusanmu, ya, qadar, dengan qadarmu, bi ilmika, dengan ilmumu, wastaqdiruka bi qudratika, ya, dan aku minta keputusanmu dengan keputusanmu. Jadi minta ketetapan dari Allah, ya, minta takdirnya Allah itu yang baik itu yang mana, ya, kita minta kepada Allah. Terus wa as'aluka min fadlikal adim, dan aku memohon karunia, ya, karuniamu yang agung. Wa as'aluka min fadlikal adim, dan aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdir, ya, fa innaka taqdiru wala aqdir, karena engkau itu mampu, ya, karena engkau itu mampu dan aku itu tidak mampu. Ya, fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu. Dan engkau itu tahu dan aku tidak tahu, ya. Jadi wa ta'lamu wala a'lamu,
dan engkau itu mengetahui, wala a'lamu, dan tidaklah aku mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, ya, dan engkau itu maha mengetahui hal-hal yang gaib, ya, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau itu yang mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi yang mengetahui barang-barang yang gaib siapa? Allah. Jadi awal itu hari ini nggak tahu, mulanya minta pilihan kepada Allah. Terus Allahumma in kunta ta'lamu anna hada amra khairun li. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini, lah itu akhirnya engkau disebutkan urusannya apa? Ya, jadi Allahumma, ya Allah, in kuntum, jika engkau itu ta'lamu, engkau mengetahui, anna hadal amra, bahwasanya urusan ini, ya urusannya apa disebut, misalnya milih pondok, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini, urusan masuk pondok ini baik, khairun li, baik bagiku, fi dini, dan baik di dalam agamaku, wa ma'asi wa akibati amri, ya. Jadi jika urusan itu baik bagiku dalam agamaku, ya, dalam ma'asi, dalam kehidupanku, wa akibatimriin, wa akibatimri, ya, dan apa, akhir urusanku, ini tadi, wa akibati amri, dan baik dari akibat urusanku, maka tetapkan dan mudahkanlah untukku, kemudian barokahilah untukku padanya. Ya, jadi ini permintaan kita di waktu kita minta apa? Pilihan kepada Allah. Ya, jika urusan ini baik bagiku, baik bagi agamaku, baik bagi kehidupanku, dan baik dari akibatnya, faqduruli, maka tetapkanlah, putuskanlah kepadaku, wa yassirhuli, dan mudahkanlah dia itu untukku, summa barik li fih, kemudian barokahilah li bagiku fihi, padanya, pada urusan itu. Jadi ini meminta kepada Allah, jika ini baik ya Allah, ya, maka apa, baik bagiku, baik bagi kehidupanku, baik akibat urusanku, maka tetapkanlah kepadaku, putuskanlah kepadaku, dan mudahkanlah bagiku, dan barokahilah untukku. Nah, ini permintaan kita kepada Allah yang pertama. Terus yang kedua apa? Wa in kunta ta'lamu anna hadal amra, ya, yang kedua, wa in kunta, dan jika kunta engkau ta'lamu, engkau mengetahui, anna hadal amra, bahwasanya urusan ini sarruli. Jadi tadi disebut lagi anna hada, bahwasanya jika urusan ini, urusan saya sekolah di pondok ini, sari, jelek bagiku, jelek bagi agamaku, jelek bagi kehidupanku, dan jelek dari akibat urusan itu, fasrifhu anni, ya, fasrifhu apa? Fasrifhu anni, ya, maka palingkanlah dariku. Fasrifhu anni, maka palingkanlah dia, urusan itu, anni, dariku. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku, anhu, darinya. Jadi kita apa? Meminta kepada Allah, nek ini urusan ini jelek, ya, maka kita mohon kepada Allah agar dipalingkan dari urusan yang jelek tadi, ya.
Terus waqdur lil khaira, dan tetapkanlah, putuskanlah bagiku al khaira, kebaikan, haitsu kana, di mana saja. Ya. Jadi putuskanlah bagiku atau mudahkanlah untukku kebaikan itu di mana saja berada. Ya, summa ardini, lalu puaskanlah aku. Ya, jadi ini tentang sholat istikharah. Ya, jadi sholat istikharah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan tentang surat di dalam Al-Quran. Nah, ya. Jadi nanti kalau di dalam hadis yang lainnya itu sholatnya itu hanya 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Terus setelah rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, itu di dalam hadis yang lainnya. Oleh karena itu, ya, mari dengan satu hadis ini kita berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita itu ada pilihan apapun, mulanya di sini tadi kan dijelaskan apa? Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang itu berkeinginan melakukan sesuatu, ya, melakukan apa saja, ya, sampai di dalam masalah mengajar ilmu aja sebenarnya dianjurkan untuk apa? Sholat istikharah. Aku mengajar ini baik apa ora ya? Nek baik agar dimudahkan oleh Allah dalam mengajar itu baik, mengajarkan kebaikan. Tetapi kalau ternyata yang mengajar ini ada hal-hal yang kurang baik, contohnya apa? Mengajar pengennya golek duit, pengennya ben entuk uwah sangga manusia. Lah itu mohon pada Allah malah disuruh itu apa? Menjauhkan dari hal-hal yang atau urusan yang jelek tadi. Ya. Mungkin ini aja yang Abi bacakan. Ini nanti kepada anaknya Abi, 2 orang ini hari ini tadi malam sudah sholat istikharah, mungkin belum tahu ilmunya. Nah, ini sedikit sudah kita bacakan hadis, maka mari kita semuanya, ya, semuanya nanti kalau ada urusan kepentingan sesuatu, maka hendaklah melakukan sholat istikharah, ya, sholat istikharah untuk minta pilihan kepada Allah, yaitu misalnya hari ini sampai mau ke pondok, berdoalah kepada Allah dengan sholat ini, 2 rakaat. Setelah itu berdoa dengan ini tadi, ya. Ini nanti saya harapkan untuk ditulis, ya, semuanya saja, ya, agar kita nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita itu menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ya, yang mungkin hal-hal itu untuk kebaikan, ya, kita sholat 2 rakaat tadi, ya, agar dipilihkan oleh Allah dengan pilihan yang terbaik, ya, baik untuk dirinya tadi apa? Baik untuk dirinya, baik untuk agamanya, baik untuk kehidupannya, dan baik dari akhir urusannya, ya. Maka mohon pada Allah agar ditetapkan urusan itu untuk dirinya, nah itu apik, dan dimudahkan untuk apa? Untuk melakukannya, ya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan barokah untuk dirinya, diri orang yang sholat tadi. Terus yang kedua kita memohon kepada Allah
jika urusan itu buruk, urusan itu jelek bagi dirinya, jelek bagi agamanya, jelek bagi kehidupannya, dan jelek dari akhir urusan itu, maka kita mohon kepada Allah agar dipalingkan ya urusan itu darinya, ya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah itu memalingkan diri kita dari urusan yang jelek tadi, ya. Dan kita mohon kepada Allah yaitu untuk suatu kebaikan ya di mana saja, ya. Jadi kita harus mohon pada Allah, meminta kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan di mana saja dan dipuaskan bagi kita, ya. Maksudnya apa? Dijelaskan, oh ternyata ini artinya summa ardini, ya. Kemudian aku itu ridho, aku itu suka, aku itu puas dengan urusan itu, ya. Ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi ini satu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan doanya salat istikharah, ya. Jadi salat istikharah ini doanya yang pertama itu mengagungkan Allah, mohon memuji Allah, ya. Jadi kan tadi memuji kepada Allah, ya Allah, sungguh aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan aku minta keputusan dengan keputusanmu. Jadi kita minta keputusan itu keputusannya Allah, dan aku memohon karuniamu, memohon keutamaan kamu, kelebihanmu yang agung, karena engkau itu mampu, ya. Allah itu mampu melakukan apapun. Mulai tetap kita mohon pada Allah bahwa engkau itu yang mampu dan aku itu tidak mampu, engkau itu mengetahui dan aku itu tidak mengetahui, dan engkau itu maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi itu yang pertama itu menyanjung Allah dulu dalam doa istikharah itu, ya. Setelah itu baru berdoa kepada Allah. Pilihannya tadi disebut, ya, disebutkan kepada Allah. Jadi orang pokoknya mendoakan ini enggak, tapi ada di tadi ana hadzal amra, ya, itu tadi kita disuruh menyebutkan urusannya. Lah urusannya apa? Ya, ana hadzal amra, ya, bahwasanya urusan ini. Lah urusannya apa? Memilih pondok misalnya. Ya ya Allah, jika pondok ini baik, ya, pondok As-Salam ini baik, maka apabila tadi ana hadzal amra, bahwasanya pondok As-Salam ini baik bagiku, baik bagi agamaku, baik bagi kehidupanku, baik dari akibatnya, akibat urusanku, maka tetapkanlah atau putuskanlah, ya, qadarkanlah faqduruhi keputusan, maka tetapkan atau putuskan bagiku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia urusan tadi bagiku. Jadi agar kita dimudahkan. Berarti nek engko wis atine iki kok wis srek rono, berarti kamu itu dimudahkan oleh Allah. Tetapi kalau misalnya diragukan, ketoke rapi, ketoke ngene, ketoke ngene, lah itu berarti tidak baik, ya. Mulane kita disuruh untuk minta pilihan kepada Allah, biar nanti kalau nanti kita itu dimudahkan, ya, dan dibarokahi oleh Allah, maka akan ditunjukkan kemantepane, ragu-ragu atau tidak. Nah, itu nanti setelah sampai sholat istikharah tadi, ya. Oleh karena itu Abi ini mengharapkan dua anak ini yang hari ini mau punya pilihan itu sholatnya diulang lagi, ya, minimal 3 kali atau 4 kali, terserah, sampai nanti srek tenan ora sampean, ya. Kalau memang srek berarti Allah menunjukkan kepada sampean itu
kebaikan di situ. Tapi kalau sampean itu enggak serak, ya berarti sampean itu akan dikasihkan oleh Allah tanda-tanda ada keraguan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu aja satu hadis yang Abi bacakan. Mudah-mudahan satu hadis ini semuanya saja kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau ada masalah-masalah atau pengen suatu pilihan, maka mintalah kepada Allah dengan sholat istikharah. Ya, ini mudah-mudahan nanti diulang-ulang sehingga nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.